Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapa?" Nabi berkata demikian, "Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca kesaksian dari Lukas akan peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa yang Engkau selenggarakan melalui energi dari Roh-Mu, pimpinan dari Roh-Mu, melalui nafas-Mu, melalui cahaya dari Tuhan yang mendorong umat-Mu, mengarahkan umat-Mu, menggairahkan, membakar umat-Mu untuk berjalan bersama dengan Yesus dalam dunia ini. Untuk membawa datangnya pemerintahan Allah. Untuk menjadi saksi, menjadi agent, menjadi model dari datangnya pemerintahan yang baik itu di dalam dunia ini. Kami mohon agar jurang yang terbentang di antara kami 21 abad tidak menjadi jurang yang buruk, tidak menjadi jurang kekelaman, tetapi menjadi satu bentangan perjalanan yang penuh dengan warna-warni, penuh dengan makna, penuh dengan alasan untuk kami mengucap syukur ketika kami melihat kesinambungan dari cerita mereka dengan cerita kami. Ketika kami boleh melihat jejak perjalanan dan jejak kesetiaan-Mu dalam cerita mereka, dan kami juga boleh melihatnya dalam cerita kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam Yesus, untuk apa yang Engkau sedang kerjakan di dalam Roh-Mu, dan apa yang menanti kami di depan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Roh memimpin Filipus di Samaria, di sebuah kota yang ramai, di sebuah pemukiman. Sekarang kita melihat Filipus dipimpin Roh untuk memberitakan Injil di tempat yang hampir tidak ada orang, di tempat yang jumlah kalajengkingnya lebih banyak dari jumlah orangnya, yaitu di padang belantara, di padang gurun. Kita melihat bagaimana Roh memimpin Filipus untuk masuk ke sebuah perjalanan, sebuah jalan yang
disebutkan di sini dari Yerusalem menuju Gaza. Dan ada banyak jalan dari Yerusalem ke Gaza, bukan hanya satu jalan saja. Jadi kita tidak tahu di titik mana kemudian terjadi perjumpaan ini. Dan yang sepanjang kita tahu, Lukas mengatakan bahwa Filipus itu disuruh untuk pergi oleh roh, oleh malaikat Tuhan di sini. Dia mengatakan bangkitlah, itu satu istilah yang sama dengan bagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Orang-orang gereja Ortodoks Yunani masih mengatakan hal itu setiap Paskah, Kristus anesti. Jadi bangkitlah, kebalikan dari anestesi. Jadi kalau anestesi ya jadi tidak bangkit. Ini anesti jadi bangkit. Lalu kemudian mereka disuruh untuk berangkat ke sebelah selatan atau disuruh untuk berangkat pada siang hari. Jadi istilah berangkat ke selatan itu pakai istilah yang di dalam bahasa Yunani juga bisa berarti pada pukul 12 siang ya. Dan disuruh untuk turun ke sebuah jalan antara Yerusalem ke Gaza yang kita tidak tahu jalan itu ada di mana. Yang pasti itu jalan yang ada di padang belantara atau sunyi dalam terjemahan TB2 di sini. Dan bayangkan, coba Anda hitung probabilitas Filipus bisa ketemu sama Sida-Sida itu. Sida-Sida itu seorang kebiri karena dia adalah orang yang melayani seorang ratu dari daerah yang disebut Ethiopia di sini, tetapi kita mengetahui bahwa Kandake itu memerintah bukan di tempat yang sekarang namanya Ethiopia, tapi di tempat yang sekarang namanya Sudan. Jadi dulu itu barangkali disebut sebagai Ethiopia, ya, tetapi itu adalah Sudan. Dan dia adalah seorang bendahara. Jadi Pak Selamatnya Sudan gitu ya. Seorang bendahara di Sudan itu, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral. Dan berapa besar chances si Sida-Sida ini berangkat ke Yerusalem pada satu masa, lalu kemudian setelah festival dia pulang pada jam itu, lalu kemudian langkah-langkah sapi, karena ini kereta sapi kelihatannya yang mengangkut si pembesar ini. Berapa besar chances langkah-langkah sapi itu begitu persis ketika Filipus nyampe pada titik itu, pas dia juga nyampe ke sana. Lalu kemudian kita bisa mengatakan apa? Apakah ini kebetulan? Apakah pas kebetulan mereka nyampe pada titik yang sama? Saya kira segala sesuatu dalam hidup kita bisa melihat setidaknya dalam 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah segala sesuatu ini tentu dimaksudkan dan merupakan hasil dari rencana, usaha, perbuatan dari manusia. Jadi misalnya kalau kita lihat kenapa ya ini putih ya, karena yang ngecat warnanya putih gitu ya. Kenapa bentuknya begini ya? Karena rancangannya begini ya, makanya terus terjadi begini. Yang terjadi dalam hidup kita itu adalah hasil dari keputusan, hasil dari usaha, hasil dari rencana orang-orang. Tapi masalahnya orang yang ada dalam dunia ini yang bisa punya rencana kan banyak. Jadi resultnya, peristiwa yang terjadi, yang sungguhan terjadi, itu terjadi karena apa? Karena hasil dari perkelahian dan kemenangan. Perkelahian dan kemenangan dari rencana, dari perdebatan, dari usaha-usaha, ada yang berhasil, ada yang gagal. Lalu kemudian yang terjadi itu ya yang berhasil itu, yang berhasil mengalahkan yang lain. Sehingga Leopold von Ranke mengatakan, sejarawan modern ya, bapak sejarah modern, mengatakan bahwa sejarah itu tidak lain tidak bukan adalah cerita mengenai the great words and deeds of great heroes. Ya, perkataan dan tindakan-tindakan dari orang-orang hebat. Jadi sejarah itu yaitu orang-orang hebat berkelahi, lalu menang atau kalah, lalu ada hasilnya, lalu itulah sejarah. Lalu orang yang tidak hebat gimana? Ya cuma nonton. Ya orang tidak hebat ya cuma nonton. Ini adalah satu pagelaran yang digelar oleh dewa-dewa ya. Dewa-dewanya itu ya orang-orang hebat itu. Sejarah itu ada di dalam bayang-bayang orang-orang besar. Ini gambaran romantik lah, gambaran modern.
Ya, seolah-olah sejarah itu terjadinya persis seperti orang yang punya maksud, orang yang hebat, orang yang punya kuasa, menginginkan. Tapi tentu kita tahu bahwa dalam kenyataannya kan tidak begitu ya. Dalam kenyataannya yang terjadi itu selalu ada faktor X ya. Kita orang Indonesia bilang ada faktor X. Faktor X itu bisa apa? Faktor alam, ya. Orang-orang hebat merencanakan, tiba-tiba cuaca tidak menentu ya. Berubah. Terjadi gempa bumi mendadak, kelaparan mendadak, peperangan dari tempat yang tidak diduga-duga mendadak. Hal-hal mendadak. Force major orang bilang ya, orang asuransi bilang force major itu ya. Jadi ada kuasa besar yang gak disebutkan namanya. Orang zaman dulu bilangnya itu Tuhan ya, atau dewa-dewa atau apapun. Tapi faktor X lah kita bilang. Sehingga orang-orang postmodern mengatakan, ya yang terjadi dalam sejarah, segala peristiwa ini, termasuk kenapa Filipus ada di situ, pas sida-sida itu lewat, itu ya karena random aja. Random ya, itu random yang maha kuasa. Hidup ini tidak ada maksudnya. Gak ada maksud apa-apa. Kamu ada di sini, saya ada di sini. Gak ada maksud apa-apa. Terjadi ini, bukan terjadi itu. Gak ada maksud apa-apa. Gak ada makna apa-apa. Kita cuma ada di sini sebentar, bernapas, menikmati atau tidak menikmati, lalu mati, lalu dilupakan. That's it. Ya. Dan ini gambaran mengenai kehidupan yang jenis nomor 2. Tapi saya kira nggak cuma 2 hal ini saja yang ada, ya. Nggak cuma satu, itu adalah hidup kita ini diombang-ambingkan di antara kehendak dan keberhasilan atau kegagalan dari orang-orang besar. Sehingga kita selalu berdoa, Tuhan berikan kepada kami pembesar-pembesar yang takut akan Tuhan. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang cinta Tuhan, cinta rakyat dan semua. Seolah-olah semua tergantung sama mereka. Orang-orang hebat dan besar-besar itu. Tapi juga yang kedua itu gelap sekali ya. Seolah-olah yang terjadi itu ya terjadi nggak ada maksudnya. Jadi random saja tidak ada maksudnya. Saya itu misalnya apa ya, meraih 10 juta dolar pertama saya sebelum saya usia 30 ya. Gak ada maksud apa-apa. Gak ada maksud apa-apa itu hilang dalam waktu 1 minggu ya. Gak ada maksud apa-apa. Gak ada maksud apa-apa anak saya mati waktu dia masih umur 3 bulan ya. Gak ada maksud apa-apa. Gak ada maksud apa-apa tiba-tiba apalah gitu ya. Saya terpilih jadi sekjen PBB atau apapun. Gak ada maksud apa-apa. Itu jenis yang kedua. Saya kira dua-duanya ini tidak realistis ya. Dan yang pasti tidak sesuai dengan gambaran dunia Kristen. Gambaran dunia Kristen mengatakan apa? Segala yang terjadi dalam dunia kita adalah wujud bentuk dari providensia. Wujud bentuk dari drama penyelenggaraan sejarah yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan itu Bapa kita. Not happen by chance, but from His fatherly hand, kata penulis Katekismus Heidelberg ya, Zacharias Ursinus. Datangnya dari tangan Tuhan. Saya kira ini juga hal yang sama yang dianggap oleh Lukas, yaitu karena roh malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangkitlah, berangkatlah ke sebelah selatan atau di siang hari, yaitu di tempat di mana siang bolong, di padang gurun, itu panas banget, tidak ada orang. Jalanlah ke sana, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan di jalan sunyi itu di mana kamu akan ketemu kalajengking lebih banyak dari manusia ya. Ngapain ke sana di siang bolong? Ngapain ke titik itu? Kamu akan ketemu orang. Dan betul, Filipus bangkit, Filipus berangkat ya. Jadi ini diulangi. Malaikat Tuhan bilang, bangkitlah, berangkatlah. Lukas kemudian bilang, Filipus melakukan hal yang persis sama. Bangkit, berangkat. Lo and behold, di sana dia ketemu seorang Ethiopia atau Sudan, seorang sida-sida istana. Jadi ini lapisan-lapisan ketidakmungkinan ya. Di sana ketemu seorang Ethiopia, orang Etiopianya bukan sembarang Ethiopia, tapi seorang yunuk, ya, seorang sida-sida. Dan sida-sida itu adalah kepala dari perbendaharaan atau treasury dari kerajaannya Sri Kandake. Sri Kandake itu Queen Kandake maksudnya, jadi ratu dari negeri Ethiopia itu. Dan
Dia bukan sedang melakukan perjalanannya sembarang juga. Berapa besar chances bendahara dari Sri Kandake yang bukan menyembah Allah Yahweh, itu negeri yang bukan menyembah Allahnya orang Israel, ini negeri dari bangsa-bangsa, kok sedang melakukan perjalanan untuk beribadah ke Yerusalem. Dan kelihatannya karena ini dari Yerusalem ke Gaza, dia sedang meninggalkan Yerusalem. Jadi dia sedang pulang. Berapa besar chances ya? Hari-hari ibadah, hari-hari berziarah ke Yerusalem itu pun kan cuma sekian hari dari sekian ratus hari ya. Lalu bisa persis detik itu dia sedang dalam perjalanan pulang, dia duduk dalam keretanya. Lalu kebetulan juga, dalam tanda kutip kebetulan, dia lagi baca kitab Nabi Yesaya. Lalu roh Tuhan berkata kepada Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Jadi pada kali pertama disebut malaikat Tuhan ini menyuruh Filipus untuk datang ke sebuah spot yang most probable blank, gak ada siapa-siapa. Kali kedua roh berkata kepada Filipus, dia mengasumsikan bahwa ada orangnya di sana. Dan Filipus datang mendekati kereta itu. Lalu Filipus bergegas ke situ. Jadi respon Filipus ya, bangkit berangkatlah, dia bangkit berangkatlah. Dikatakan ke situ dekati, Filipus bergegas ke situ. Dan ketika dia sudah dekat, dia mendengar sesuatu. Dan apa yang dia dengar? Yang dia dengar adalah orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sesuatu yang Filipus pasti sudah pernah dengar dari dia kecil. Ya, ini sesuatu yang familiar buat Filipus, tidak familiar buat seorang Ethiopia, sida-sida, ring 1, bukan imigran Yahudi di Ethiopia, tapi orang Ethiopia asli, most probable, yang merupakan Yusufnya kerajaan itu, kerajaan dari Ratu Kandake ini. Dan orang ini tidak menyembah Allah Yahweh, tapi membaca kitab Nabi Yesaya, padahal dia tidak mengerti. Dia simpatisan kelihatannya. Dia adalah orang yang datang ke pelataran Gentiles, di mana Yesus marah-marah dan membuat pecut untuk mengusir para pedagang di sana karena mereka itu membuat suasana tidak ramah bagi orang-orang asing yang datang untuk nonton ibadah orang Yahudi. Karena mereka mengubah rumah doa bagi segala bangsa itu menjadi sarang dari zelot, sarang dari orang-orang garis keras yang anti orang asing, ya, yang anti kepada sejenis manusia dari Ethiopia ini atau dari Sudan ini. Dan orang itu setelah pulang dari melihat pagelaran, melihat festival agama yang asing, yang dia simpati banget, yang hatinya itu strangely warm, frase dari Wesley ya. Dia itu hatinya saya kira dihangatkan dengan aneh ketika mendengar dan melihat suasana ibadah di Yerusalem itu, makanya kalau enggak ngapain dia ke sana, tertarik kepada agama Yahudi. Lalu dia pulang, dan ketika dalam perjalanan pulang dia membaca kitab Nabi Yesaya. Dan Filipus mendengar kitab itu dibacakan ketika dia slow jogging di pinggir kereta sapinya si bendahara ini. Lalu kemudian ngobrol sama dia eye to eye. Mungkin kita bisa bayangkan dia buka jendelanya gitu ya. Si Filipus jalan di pinggirnya keretanya. Lalu kemudian mereka ngobrol. Ngerti nggak yang Tuhan baca? Dan kemudian dia bilang apa? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing? Lalu dia minta Filipus untuk naik. Dia bukan memerintahkan Filipus naik, dia meminta, memohon agar Filipus naik ke sana dan duduk di sampingnya, menjadi gurunya. Lalu nas yang dibaca rupanya berbunyi begini ya. Ini nas yang familiar buat kita. Kamu bisa tebak-tebak nas ini dari mana? Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya dalam kehinaannya,
keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Ayat dari mana? Pasti kalian tahu ya. Yang jawabnya benar dapat beng-beng ya pasti. Tahu lah ya, banyak yang dapat beng-beng nanti. Yesaya 53 ya, kan tinggal lihat dari footnote-nya. Yesaya 53 ayat ke-7 sampai 8. Dan ayat itu bicara mengenai apa? Yesaya 53. Biasanya kita dengar di mana? Yesaya 53. Kita dengar pada saat Paskah ya. Benar nggak? Yesaya 53 itu bicara mengenai siapa kalau buat kita? Mengenai Yesus. Kalau saudara tanya sama rabi-rabi di Yerusalem, mereka setuju nggak ini bicara mengenai Yesus? Tidak ya, saudara tanya Yitzhak Breitovitz gitu ya, itu dia akan bilang ini nggak ngomong soal Yesus lah. Ini ngomong soal Israel. Ya, tentu itu perdebatan yang perennial ya, perdebatan yang panjang nggak habis-habis itu ya. Bagi orang-orang Yahudi ya ini tentu tidak bicara mengenai Yesus dari Nazaret. Ini tentu bicara mengenai Israel sendiri. Sebagai yang menderita, yang dibully, yang terus-terusan itu dikerjain sama bangsa-bangsa. Yang menderita penderitaan dunia ini. Ya, dibikin menderita sama dunia ini. Tapi somehow Yahweh itu menanggungkan kesalahan dunia ini kepada Israel. Dan melalui bilur-bilur Israel, somehow dunia ini disembuhkan ya, terjadi tikun olam. Itu yang mereka percaya. Somehow penderitaan dari orang-orang Yahudi ini membuat dunia ini menjadi tempat yang sedikit lebih baik karena Tuhan melakukannya begitu menurut mereka. Kita tidak percaya itu, of course, atau kita percaya itu juga kalau kita bungkus dengan satu konteks tertentu. Dan kemudian kita percaya apa itu? Sintesanya yang benar apa? Yang kita percaya adalah tentu saja ini bicara mengenai Yesus ya, Yesus yang adalah Adam yang kedua, Yesus yang adalah Israel yang sejati, Yesus yang adalah kepala dari umat Tuhan yang baru, yang ternyata terdiri dari berbagai bangsa, yang ternyata yang disebut Israel itu bukan bangsa tertentu, yang menurut Paulus dalam surat Galatia justru adalah keturunan Hagar gitu ya, tentu bukan dalam artian secara literal keturunan Hagar ya, tapi secara alegoris itu adalah boleh dibilang keturunan Hagar karena obses sama hal-hal material, obses sama hal-hal mengenai silsilah, mengenai darah ya, mengenai etnis, so itu keturunan Hagar. Tetapi orang-orang Israel yang sejati justru adalah dari berbagai bangsa. Orang-orang tidak bersunat bahkan, orang-orang yang najis menurut mereka yang obses dengan silsilah itu. Dan orang-orang Israel sejati ini adalah mereka yang bergulat dengan Tuhan, ya, yang bergumul dengan Tuhan. Karena Israel kan artinya itu, bergumul atau bergulat dengan Tuhan. Nama baru dari siapa itu? Yakub, yang mana Yakub itu dengan lihai, dia itu bergulat dengan kakaknya. Dengan segala tipu daya, tapi ini namanya diganti menjadi Israel. So Israel itu kita bisa punya arti yang lain. Lalu kemudian intinya adalah apa? Kalau kita bertanya mengenai Yesaya 53, kita itu bertanya, domba ini apa? Kenapa dia mati? Orang Israel dan orang Kristen bertengkar mengenai itu. Yang satu bilang dombanya itu ya saya, bangsa kami, bangsa Israel. Orang Kristen bilang dombanya itu dia, Yesus, yang mati bagi kita. Tapi orang Ethiopia ini pertanyaannya offside. Sida-sida ini dalam tanda kutip pertanyaannya offside. Kenapa? Karena dia itu nanyanya tidak ortodoks ya. Dia nanyanya ini, tentang siapa nabi itu berkata demikian, sampai di situ masih benar ya. Tapi sambungannya coba dengar. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Loh. Unexpected ya. Ini hasilnya kalau saudara PA sama orang yang tidak biasa Anda ajak baca Alkitab. Tahun 2017 saya masih ingat di satu kelas metode riset waktu itu seorang kawan bertanya mengusulkan mengenai proyek yang saya sedang kerjakan waktu itu ya. Seorang kawan mengusulkan, coba lu baca Alkitab, Khotbah di Bukit ya misalnya yang lu baca bareng sama orang agama lain deh.
Lu ajakin orang yang agamanya beda. Baca bagian itu. Dan coba denger dia tanya apa. Coba denger dia lihatnya apa. Nanti lu akan tahu deh. Hal-hal yang lu gak pernah tahu, lu gak pernah nanya. Jadi satu horizon yang baru bisa terbuka gitu. Just simply karena mereka itu punya satu set ekspektasi yang beda banget itu. Nah di sini saya kira terjadi ya. Sida-sida itu bukan orang Israel, obviously bukan orang Kristen juga. Dia punya set ekspektasi yang beda banget. Dia bertanya sesuatu pertanyaan yang tidak ortodoks, yang tidak lazim. Yang dia tanya adalah, yang dibicarakan di sini adalah nabi itu sendiri atau orang lain ya. Itu kan tidak ada orang memperdebatkan apakah Yesaya bicara mengenai dirinya sendiri. Gak ada itu. Tapi sida-sida itu bertanya hal itu. Dan Filipus tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi ini satu contoh bahwa pertanyaan orang itu ya tidak harus tepat ya, tidak harus pertanyaan yang insightful, tidak harus berkualitas. Dan kita tidak harus kemudian menghakimi pertanyaan itu karena pertanyaan itu buruk. Kita bisa bertolak dari pertanyaan itu. Karena kemudian Filipus pun bertolak dari pertanyaan itu ya. Dari nas itu dia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu mereka tiba di sebuah tempat yang ada airnya. Again, chancesnya kecil banget ya. Karena ini adalah di perjalanan dari Yerusalem ke Gaza, perjalanan di padang belantara, di padang gurun, ya, yang lazimnya tidak ada air. Tapi bukan tidak mungkin ada air, mungkin saja ada oasis, ya, mungkin saja ada sungai di padang gurun. Dan di situ kemudian orang Ethiopia ini menyuruh untuk berhenti ya. Dan pertanyaannya menyentuh hati menurut saya. Dia bertanya apa? Dia mengatakan, lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Coba saudara pikir. Ini konstruk kalimat yang rada aneh ya. Adakah halangan, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Kenapa dia nanya begitu? Saya kira karena banyak halangan bagi dia untuk menjadi umat Tuhan. Dia itu bukan orang Yahudi. Dia itu tidak mengerti yang dia baca. Dan di atas semuanya dia itu sida-sida. Dia itu yunuk. Dia itu tidak akan punya keturunan. Dia itu ditulis dalam kitab Taurat. Tidak boleh ada di antara jemaat Tuhan. Dia terusir dari jemaat Tuhan. Setidaknya tidak boleh ada di pelataran dalam dari bait suci. Dia tidak boleh itu menjadi imam sudah pasti. Dia tidak bisa untuk dekat dengan Tuhan. Karena tubuhnya yang cacat itu. Kecacatan yang bikin dia excluded dari umatnya Yahweh. Tapi yang bikin dia naik ke tempat yang tinggi. Di Sudan sana, di Ethiopia. Dia menjadi bendahara dari ratu. Tapi dia adalah kastanya paling rendah seolah-olah. Ketika datang ke Yerusalem, karena tertarik kepada ibadah dari suatu Tuhan yang mereka sembah, yang menolak dia. Dia dihinakan sekali di sana. Tetapi Tuhan itu rupanya menyimpan juga satu janji mengenai orang-orang bulus ini ya, mengenai orang-orang yang yunuk, orang-orang yang tidak mungkin punya keturunan ini. Mengenai orang-orang yang castrated ini ya. Itu ada janji Tuhan. Janjinya adalah mereka pun akan terhitung masuk ke dalam perjanjian. Mereka pun itu akan punya akses kepada bait suci. Tapi kapan? Kapan itu adalah jawabannya ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan kembali ke Sion. Kapan itu adalah ketika Israel kembali dari pembuangan sepenuhnya, dan Israel waktu itu memang sudah secara fisik kembali dari pembuangan, tapi belum seluruhnya. Mereka masih menantikan datangnya hari itu, datangnya eskaton, datangnya hari akhir, datangnya kerajaan Allah. Mereka tunggu itu, dan salah satunya mereka harusnya tunggu, tapi mereka saya kira tidak tunggu, adalah
ketika para yunuk, orang-orang yang dikebiri ini ya, para sida-sida, itu pun memiliki janji, itu pun mereka akan memiliki warisan, portion. Mereka bahkan memiliki anak-anak, mereka pun akan berbahagia. Dan Lukas itu bercerita mengenai itu. Lukas ingin mengisahkan bagaimana janji kepada nabi-nabi perjanjian lama itu direalisasi di dalam peristiwa yang unlikely, yang kayaknya random, yang kayaknya chancesnya kecil ini. Yaitu ketika Filipus disuruh malaikat Tuhan untuk bangkit dan berangkat ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, yang sunyi, yang lebih banyak kalajengkingnya daripada orangnya. Dan happen to be di sana lagi lewat kereta sapi ditunggangi seorang Ethiopia yang adalah sida-sida, yang adalah kepala perbendaharaan dari Ratu Kandake yang sedang beribadah ke Yerusalem dan lagi pulang dan lagi persis baca kitab Nabi Yesaya. Tidak ada yang kebetulan, itu pun datangnya dari tangan Tuhan bagi orang ini. Bagi orang yang selalu terhalang untuk dibaptis, untuk dijadikan umat, untuk dihitung masuk dalam kerajaan dari Allah asing itu bagi dia. Dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Selalu ada halangan baginya untuk disebut anak Tuhan, untuk disebut umat Tuhan. Selalu ada halangan. Tapi sekarang, ada nggak halangan bagi si Yunuk ini untuk dihitung sebagai umat Tuhan? Tidak ada. Penulis, transmitor ya, penerus dari Alkitab ini. Kita udah nggak punya lagi naskah aslinya. Ini semua salinan. Dan salah satu penyalinnya menuliskan di catatan pinggir bagian yang ayat ke-37 kurung kotak itu. Itu bukan tulisannya Lukas ya, itu tulisan dari transmitor, maka dikasih kurung kotak dalam studi textual criticism itu kelihatan banget bahwa ini bukan bagian dari gaya penulisan dan jelas tidak ada dalam naskah-naskah yang paling tua. So itu ditaruh di catatan pinggir, tapi beberapa transmitor Alkitab menuliskannya dalam bagian main body text. Jadi ya ketika para sarjana kritis melihat ini, mereka kasih kurung kotak aja ya biar tahu. Kayak doa Bapa kami itu ya, ada bagian karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya, itu kan kurung kotak ya, karena itu tadinya itu juga tambahan dari orang mentransmisikan, orang yang meneruskan ya, yang menyalin Alkitab, tapi terlanjur masuk dalam body text, dalam beberapa salinan yang kemudian, maka para sarjana kritis itu coba letakkannya lagi ya, dikasih kurung kotak. Dan dalam yang kurung kotak itu, kemudian Filipus digambarkan mengatakan, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Ini menarik ya. Walaupun ini bukan tulisan Lukas, tapi saya kira ini masih inline dengan Lukas ya. Ini Lukas-esque, kira-kira gitu ya. Kayak Kafka-esque, ini Lukas-esque. So, Filipus digambarkan mengatakan, oh ya, gak ada halangan sama sekali. Halangannya paling satu lah, syaratnya cuma satu. Kamu percaya dengan segenap hati apa tidak? Dan orang itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Formulasi yang ya memang terdengar sangat late ya, nggak bagian dari early banget. Tapi oke, itu mau bilang bahwa Yesus itu memang Mesias, Yesus itu memang berasal dari Allah, Yesus itu memang yang kita tunggu-tunggu. Maka kemudian Filipus membaptiskan dia. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Satu berita yang memenuhi hati jemaat dengan kegembiraan, karena Injil datang dan sampai ke Ethiopia ya, sampai kepada orang yang dianggap paling marginal kalau di Yerusalem, walaupun dia ada di ring 1 di pusat kekuasaan, orang yang sangat terhormat kalau di Ethiopia ya, di Sudan sana. Tapi kalau di antara umat Tuhan menolak dia, menghalangi dia untuk menjadi milik Tuhan. Tapi sudah datang sebuah zaman di mana kerajaan Allah datang, dan dalam kerajaan Allah yang datang, orang macam begini pun ya, orang asing, orang Ethiopia, orang bukan percaya, orang yang
Bahkan Sida-Sida, dia diterima menjadi anak Tuhan. Karena ternyata Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub berjanji juga mengenai orang-orang macam begini. Sida-Sida itu, orang-orang Yunuk itu, mereka pun akan bersuka cita ketika Tuhan menjadi raja di Sion. Sehingga ketika mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi sebab tugasnya sudah selesai. Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu Sida-Sida itu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Lalu Filipus ternyata sudah berada di Asdod, ya, another center dari orang-orang Gentiles. Ya, kita tahu Asdod itu tempat di mana orang-orang Filistin itu bermukim, ya. Dan dia berjalan melalui daerah itu, memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di another centrum dari orang Gentiles, yaitu Kaisarea, ya, sentrum dari kekuasaan orang-orang Romawi di Yudea. Dan di sana pun nanti kita akan melihat bahwa roh Tuhan menghadirkan pemerintahannya, menghadirkan kerajaannya. Jadi tidak pandang bulu, tidak melihat dari siapa, melalui siapa, kemudian roh itu bisa menghadirkan pemerintahannya. Lukas menggambarkan sebuah kisah membentangkan kepada kita bahwa roh Allah bisa bekerja, memakai siapa saja, lewat siapa saja. Dan itu semua sudah memang ada di dalam nubuatan janji Tuhan dalam perjanjian lama, ya, bahwa Tuhan akan membuat bumi ini bersuka cita, segala isinya, karena pekerjaan rohnya, menciptakannya ulang. Dan Tuhan memakai kita, Tuhan memakai orang-orang percaya, Tuhan memakai gerejanya untuk menyampaikannya, menyampaikan berita sukacita kepada segenap makhluk, kepada semua orang, kepada tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang belum terjangkau, dimanapun kita berada. Dan menarik, saya akan coba kaitkan itu, ya, dengan satu tokoh lagi. Saya mengajak kita membaca sebuah tokoh yang mungkin rada gak serta-merta kelihatan nyambung, ya, yaitu surat dari Paulus kepada orang-orang di Efesus. Kita akan melihat pasal yang pasal yang ke-6 maksud saya. Pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga. Dikatakan di sana oleh Paulus supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, panjang umurmu itu bukan kayak umurmu sampai 103, sampai matanya buta, kupingnya budak, ya, badannya sakit-sakitan, minta mati tiap hari, tapi sudah 50 tahun minta mati Tuhan belum kabulkan. Bukan begitu, ya. Tapi maksudnya itu segar bugar, umur 103 masih ikut maraton gitu, ya. Terus tiba-tiba diangkat Tuhan, mungkin begitulah, ya. Tapi maksudnya panjang umur itu di situ adalah baik keadaannya, flourish hidupnya, ada keadilan, ada kebaikan, ada keindahan, ada kebenaran, righteous tingkah lakunya. Kira-kira gitu. Di mana? Nah, ini yang menarik. Paulus katakan di bumi. Di bumi. Dan ini adalah transformasi dari apa yang Tuhan janjikan dalam perjanjian lama, yang mana dalam bahasa Ibrani itu disebutkan adalah di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Turutilah perintah-perintah ini. Turutilah, orang Yahudi bilang itu ada 613 halakah itu, ya. Turutilah perintah-perintah, instruksi-instruksi untuk berjalan bersama dengan Yahweh itu. Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan kalau saudara googling Haktifah, lagu kebangsaannya Israel, ya. Saya nggak mendukung Zionisme by the way. Tapi kalau saudara googling itu, ada sedikit hal yang mereka pakai untuk mendukung ideologi mereka, yang saya nggak setuju, ya, disclaimer-nya 2 kali. Dan apa yang mereka pakai, yaitu ini. Mereka mengatakan 2000 tahun pengharapan kita tidak akan sia-sia kalau kita melihat ke timur, mereka bilang. Karena di sana, di tanah Israel dan di Yerusalem, kita akan hidup bebas. Ya, jadi Eretz Yisrael, Yerusalem, itu adalah tempat di mana kita akan hidup bebas, mereka bilang.
Dan Paulus mentransformasi ini. Dia tidak mengatakan panjang umurmu, banyak anakmu, sehat badanmu, sukses usahamu di tanah Israel, di tanah nenek moyangmu. Bukan. Dia bilang apa? Di bumi. Sebab apa? Sebab tidak penting. Mau itu Israel, mau itu whatever, Eropa, Amerika, mau itu di Madura, mau itu di Jawa, gak penting sama sekali. Karena Tuhan sudah mengubahnya. Karena Tuhan sudah memperluasnya. Karena sudah digenapi janji Tuhan kepada umat Tuhan yang lokal di zaman itu. Dan sekarang pintunya terbuka untuk segala bangsa datang kepada Allahnya Abraham dan Ishak dan Yakub, dan mereka diberkati, dan mereka akan disebarkan di bumi. Sehingga terjadi ada shalom, bukan lagi di tanah perjanjian saja, bukan lagi di Eretz Yisrael saja, tetapi di seluruh dunia, di seluruh kosmos, cosmic wide, di seluruh dunia, segala bangsa adalah milik Tuhan. Dan Anda dan saya adalah saksinya. Di ruangan ini gak ada orang Yahudi saya kira. Kita itu bangsa Mongoloid, ya, Melayu, Polinesia, whatever, dari berbagai bangsa. Mungkin juga ada keturunan orang Sudan ini, saya nggak tahu juga, ya, ada nggak? Yang dipanggil Tuhan di dalam Yesus untuk merayakan datangnya pemerintahan dari Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan juga kepada Musa dan kepada Daud, dan melalui mereka segala bangsa diberkati. Sehingga saya akan katakan, pantas saja Lukas membentangkan sebuah kisah seperti itu, di mana lewat pekerjaan rohnya Tuhan membawa orang-orang sampai di tempat yang sepi seperti di padang belantara itu. Filipus dipimpin untuk ketemu dengan seorang yang highly unlikely untuk mendengar Injil, untuk mengenal Allah Israel. Dan dia memang tertarik sepertinya, sehingga dia datang ke Yerusalem untuk beribadah sebagai bangsa-bangsa, sebagai Gentiles. Walaupun umat Tuhan menghalang-halangi dia, umat Tuhan mendiskriminasi dia. Lihat saja pelataran Gentiles, ya, Gentiles court pada zaman Yesus sudah diubah menjadi sarang dari Leicester, ya, sarang dari pemberontak, sarang dari orang-orang xenofobik yang benci sama orang asing, yang mengatakan kami umat Israel, orang-orang Yahudi ditindas beratus-ratus tahun, tapi tunggu Mesias datang, kami akan giling kamu habis-habis, kamu akan tunduk jilatin sepatu kami. Tetapi ternyata ketika Mesias Yesus datang, dia tidak melakukan itu. Ketika Mesias Yesus datang, Raja Yesus datang, dalam kerajaan Yesus, orang-orang asing itu, mereka duduk semeja sama orang-orang Israel. Mereka duduk semeja menyembah Allah yang wajahnya kita lihat di dalam Yesus. Allah yang tersalib itu. Sehingga yang menghalangi kita untuk disebut umat Tuhan bukan warna kulit kita, bukan bahasa kita lagi. Ini perspektifnya Lukas, ya. Bukan lagi keturunan kita, bukan lagi makanan kita. Yang menghalangi kita itu tidak percayanya kita kepada Yesus. Dan barang siapa roh membangkitkan, kita akan percaya kepada Yesus. Kita akan percaya kepada datangnya pemerintahan Tuhan di dalam Yesus, yang include orang-orang macam kita, orang-orang macam Anda dan saya, untuk merayakan hari-hari kita di bumi. Merayakan apa yang kita suka sebut, hidup manusia itu satu kali saja, satu hari saja sudah gitu mati, ya. Tapi kan salah itu. Merayakan 365 seperempat kali per tahun occasion yang kita kerjakan, yang kita sebut hidup. Karena Anda hidup 365 seperempat kali setahun, bukan satu kali seumur hidup, tapi 70 kali 365 seperempat kali, atau 80. Kita merayakan itu, kita merayakan hidup.
Sebab apa? Sebab kita milik Tuhan. Sebab kita melihat pekerjaan Tuhan di dalam Yesus, pekerjaan Tuhan di dalam sejarah gereja. Yang memasukkan termasuk kita, orang-orang macam kita, ke dalam kumpulan jemaat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami pun tidak terhalang, tidak ada halangan apa-apa untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu, menjadi orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau sudah mengasihi kami sampai kami menjadi, mengasihi kami sampai kami ini mencintai Engkau, mengasihi kami sampai kami ini bertolak dari arogansi kami, ketidaktaatan kami, pembenaran diri kami, untuk menerima dengan lemah lembut pengampunan-Mu, menerima dengan lemah lembut anugerah-Mu, menerima dengan lemah lembut segala alasan untuk kami mengucap syukur, dan orang lain mengucap syukur akan kehadiran kami di bumi ini. Bukan hanya di tanah yang lokal, tapi di bumi ini, seluruh bumi boleh bersuka cita menyambut datangnya pemerintahan-Mu. Kami bersyukur untuk Injil-Mu yang boleh menyirami dunia ini dengan pengharapan, dengan cinta kasih, dengan alasan untuk memuji Tuhan. Kami mohon agar kiranya Roh-Mu memenuhi jemaat-Mu, supaya kehadiran kami di rumah kami, di rukun tetangga kami, di kantor kami, di pasar, di marketplace, di ruang-ruang virtual, dimanapun, boleh menjadi kehadiran shalom, menjadi kehadiran dari kabar baik-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami bahas, kiranya Tuhan pakai untuk kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.